Bekerja dengan individu dalam konteks organisasi. Pengembangan organisasi memiliki fokus utama, yaitu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari konteks misi organisasi dan target dari kelompok tersebut. Organisasi harus disusun sedemikian mungkin agar setiap individu dapat bertanggung jawab serta dapat berkoordinasi dengan baik ke banyak kelompok. Dalam pekerjaan di tingkat individu membutuhkan berbagai keterampilan yang berbeda dan difokuskan untuk bekerja di margin serta memiliki hubungan yang terikat satu dengan yang lainnya. Kebutuhan akan kerangka kerja yang lebih kompleks untuk bekerja dengan individu dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa perkembangan. Hampir semua pekerjaan konsultasi eksternal melibatkan kemitraan dengan spesialis dan manajer internal dalam berbagai inisiatif, mulai dari merencanakan acara hingga mendukung pengembangan pribadi dan profesional. Konsultasi yang diarahkan untuk perencanaan strategis, visi, total quality management, dan intervensi struktural lainnya merupakan investasi yang signifikan oleh organisasi dalam pembinaan eksekutif. Kemudian terdapat 3 wajah atau cara intervensi pekerjaan individu. Yang pertama, pembinaan. Pembinaan adalah hal terpenting dalam mengembangkan cara kerja atau pimpinannya. Pengembangan dapat berupa sumber daya internal maupun eksternal. Dalam menyiapkan pembinaan harus diketahui beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengetahui jelas siapa kliennya. Kemudian, siapa yang memiliki praktisi. Kemudian, apa tujuan dari pelatihan tersebut, dan yang terakhir, bagaimana kondisi batas dari pekerjaan pembinaan. Kemudian, ada konteks pembinaan, yaitu seseorang pelatih atau praktisi harus mengetahui dan menyampaikan arti yang sangat berbeda dalam organisasi yang berbeda pula. Praktisi perlu mengetahui apakah pembinaan tersebut memiliki bersifat pengembangan atau perbaikan. Kemudian, perbedaan tujuan antara pengembangan dan penilaian juga sangat penting untuk sebuah pekerjaan. Organisasi yang menggunakan sumber daya yang berbeda untuk penilaian dan pengembangan cenderung lebih efektif dalam pengembangan orang-orangnya, karena individu umumnya memiliki lebih bebas untuk membuka diri terhadap seseorang yang tidak mempengaruhi kemungkinan karir mereka. Kemudian ada tujuan dari pembinaan. Yang pertama, untuk perubahan perilaku disfungsional. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja, peningkatan keterampilan, dan yang terakhir untuk pengembangan karir. Terus kemudian ada memfasilitasi interaksi yang lebih efektif antar individu. Ada tujuannya. Yang pertama, mengembangkan kesiapan untuk membangun tim nasihat. Yang kedua, meningkatkan kesiapan individu untuk intervensi pihak ketiga. Mencakup konsultasi 2 orang dan pengembangan kesiapan untuk membangun tim. Yang pertama ada konsultasi sistem 2 orang. Ini memfokuskan pada interaksi 2 orang dan hasil yang diinginkan untuk meningkatkan hubungan kerja. Sedangkan pada titik tertentu, pekerjaan melibatkan bekerja dengan masing-masing individu, baik secara terpisah maupun ketika mereka bersama-sama. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk melihat dan menerima perbedaan individu dan mendapatkan beberapa wawasan tentang bagaimana mereka berkontribusi pada dinamika yang telah diciptakan. Pentingnya pekerjaan individu adalah untuk mendukung pasangan yang tetap terlibat. Kemudian, mengembangkan kesiapan untuk membangun sebuah tim. Pengembangan tim adalah acara publik yang biasanya melibatkan perbedaan hierarkis. Seringkali perlu untuk melakukan banyak pekerjaan secara individu dengan pemimpin tim sebelum pembangunan tim terjadi. Membangun kesiapan, menciptakan kepemilikan, memperjelas tujuan, dan mengelola harapan hal tersebut untuk meningkatkan keberhasilan usaha. Kemudian ada saran strategis. Sikap ini mengharuskan pihak yang melakukan intervensi untuk mengubah keseimbangan antara proses konsultasi dan keterlibatan sebuah konten. Pihak yang melakukan intervensi bertanggung jawab atas hasilnya. Praktisi berpengalaman sering beralih antara konsultasi proses dan konsultasi konten. Untuk jangka waktu tertentu, pergeseran dapat berguna dalam mendukung klien. Hal tersebut dapat memiliki efek untuk memperluas sebuah kesadaran. Kemudian ada distorsi dalam bekerja di tingkat individu. Seorang praktisi dalam hal ini dihadapkan pada serangkaian dinamika yang unik ketika bekerja dengan individu. Terlepas dari pendirian atau peran, ada beberapa jebakan yang ada dalam bentuk apa yang disebut sebagai distorsi. Ada 2 distorsi yang dibicarakan dalam dunia klinis, yaitu transferensi dan kontransferensi. Transferensi ini adalah distorsi dalam sebuah atribusi dan harapan yang dimiliki klien relatif terhadap terapis.
Counter transference adalah distorsi persepsi yang sikapnya dapat berkembang di pihak terapis. Distorsi konsultasi dibahas di sini dari perspektif klien dan praktisi. Kemudian ada distorsi klien yang mempengaruhi sebuah pekerjaan. Praktisi harus waspada tentang bagaimana distorsi klien mengganggu kontak antara anggota individu organisasi dan praktisi. Kemudian ada beberapa hal yang harus dilihat dari distorsi klien yang mempengaruhi pekerjaan. Yang pertama ada paradoks keterlibatan. Yang kedua ada kebanyakan orang mengakui bahwa ada masalah dalam organisasi yang perlu ditangani. Yang ketiga meskipun cukup menyanjung memiliki klien yang mau menerima pengaruh praktisi, penerima tanpa syarat dipertanyakan. Kemudian ada konsultan. Konsultan ini adalah orang yang meminjam jam tangan Anda untuk memberitahu Anda jam berapa sekarang. Kemudian ada distorsi praktisi yang mempengaruhi sebuah pekerjaan. Dalam dunia konstruksi organisasi, banyak potensi distorsi juga mungkin terjadi dan mengharuskan praktisi untuk menyadari kecenderungannya untuk mencondongkan hubungan dalam pekerjaan. Yang pertama ada dorongan untuk dianggap oleh klien baru sebagai cakap dan berpengalaman dapat membuat praktisi mengakhiri proses pemindaian dan penilaian yang terlalu cepat. Kemudian bekerja di industri yang sama jelas membawa beberapa kesamaan. Kemudian pemain favorit. Kecenderungannya adalah membentuk suka dan tidak suka tentang orang atau memegang nilai-nilai. Kemudian menjadi terlalu akrab. Dan yang terakhir ada terikat pada kesesuaian. Pengetahuan diri diperlukan untuk mengelola distorsi praktisi secara efektif. Dan pada hal ini,